Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra, jurusan Penjaskesrek, kelas 1D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lari estafet. Yang pertama, jelaskan pengertian lari estafet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, estafet merupakan lomba olahraga lari atau renang yang dilakukan secara beregu dan memiliki sistem pembagian jarak tempuh, yang mana pesertanya diwajibkan membawa dan menyerahkan benda yang dibawa, seperti tongkat atau bendera ke atlet lainnya dalam satu regu. Lari estafet salah satu olahraga yang sangat membutuhkan kerjasama antar kawan dalam satu tim. Yang kedua, jelaskan nomor-nomor pada lari estafet. Lari estafet campuran putra dan putri 4x400 meter mulai diperkenalkan pada kejuaraan lari estafet dunia 2017. Kemudian di Asian Games 2018, nomor ini rencananya akan dipertandingkan di Olimpiade 2020 Tokyo. Lari estafet 2x2x400 meter gabungan dari lari halang, rintang, dan sprint diperkenalkan pada kejuaraan dunia lari estafet 2019 yang baru usia tanggal 12 Mei yang lalu di Yokohama, Jepang. Lari estafet lintas alam 4x2 km diperkenalkan pada tahun 2017. Lari estafet campuran putra-putri halang rintang 4x110 meter diperkenalkan pada kejuaraan dunia lari estafet 2019. Yang ketiga, jelaskan cara start yang digunakan dalam lari estafet. Yang pertama, start pendek. Dalam atletik dikenal dengan istilah bunch start. Start pendek ini merupakan salah satu jenis start jongkok selain start menengah dan start panjang. Adapun cara melakukan start pendek dalam atletik ini tahap demi tahap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal. Sikap awal adalah dengan berdiri tegak, kedua kaki sedikit ditapatkan, lengan diposisikan di samping badan serta pandangan lurus ke arah depan. Selanjutnya kaki kiri dilangkahkan ke depan, bagian jari-jari kaki diposisikan menghadap lurus ke depan. Jari-jari kaki ditelakkan ke belakang, segaris dengan bagian tumit dari kaki depan. Adapun jarak di antara kedua kaki adalah 1 telapak tangan. Gerakan ini dilakukan dengan sikap badan yang masih tegak. Selanjutnya badan pun diturunkan ke depan. Jari-jari tangan diletakkan di bagian belakang garis start. Jari-jari tangan tersebut dirapatkan dan diposisikan ibu jari sejajar dengan garis start. Selanjutnya sikap kedua, lengan tetap lurus dan berat badan hampir sepenuhnya menumpi pada dua tangan. Panggul diangkat ke atas dengan posisi pantat lebih tinggi dari bagian pundak. Lengan tetap lurus namun bagian leher dilemaskan. Posisi ini ditahan beberapa saat. Saat aba-aba ya terdengar, maka segera tolakkan kaki ke depan sekuat tenaga pada balik start dan mulailah berlari. Yang keempat, jelaskan pelaksanaan lari estafet mulai saat start, berlari, dan finish, serta cara pemberian tongkat estafet kepada pelari lainnya. Yang pertama, start. Yang kedua, pemberian tongkat estafet. Yang ketiga, finish. Teknik start lari estafet sama halnya dengan jenis balap lari lainnya. Lari estafet dimulai dari titik start. Posisi pelari sebagai pelari pertama dalam keadaan jongkok. Selanjutnya, pergantian tongkat dan cara menempatkannya. Berikut ini yang harus diperhatikan saat pergantian tongkat dan cara menempatkannya antara pelari.
Pelari pertama berdiri di area start pertama yang berupa lintasan tikungan. Pelari kedua akan mulai berlari di start kedua dengan lintasan lurus. Pelari ketiga berlari di area start ketiga yang berupa lintasan tikungan. Pelari keempat selaku pelari terakhir berlari di start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Selain hal-hal di atas, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan pelari dalam lari estafet. Di antaranya, saat memberikan tongkat sebaiknya dilakukan secara bersilang. Khusus untuk pelari pertama dan ketiga, sebaiknya menggunakan tangan kanan saat memegang tongkat. Sedangkan untuk pelari kedua dan keempat, sebaiknya menggunakan tangan kiri saat menerima dan memegang tongkat. Penempatan pelari perlu disesuaikan berdasarkan kelebihan masing-masing anggota tim. Misalnya, untuk pelari pertama dan ketiga sebaiknya pilih yang mampu berlari cepat di medan tikungan. Untuk pelari kedua dan keempat sebaiknya pilihlah anggota dengan daya tahan tubuh yang baik. Pada proses latihan, sebaiknya jarak menanti para pelari harus diukur dengan akurat. Setelah memberikan tongkat, pastikan pelari segera berlari sesuai lintasan masing-masing. Baiklah, hanya seperti ini yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi dan silakan dikoreksi. Terima kasih. Salam olahraga. Thanks for watching.